Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Rut, pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan 18, sampai dengan akhir dari pasal ini. Rut 3, 15 sampai 18. Lagi katanya, ini kata Boas kepada Rut, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelek ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Bapak Ibu, luar biasa ini. Jadi Naomi mengusahakan Ruth supaya dapat suami Boas, supaya Boas menikahinya, tanda petik menebus harta dari Elimelech dengan menikahi Ruth juga. Ini lagi-lagi usaha yang sesuai dengan aturan Tuhan dalam Taurat waktu itu. Jadi sudah berusaha. Naomi berusaha dan Ruth mengikuti nasihat Naomi yang sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada masa kita melakukan berusaha sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada masanya kita hanya menunggu. Kata Naomi, mertuanya itu kepada Ruth, "Duduk sajalah menanti anakku." Jadi usaha mengikuti aturan Tuhan dilakukan semua. Taat persis apa yang dimaui Tuhan dalam Taurat, dilakukan semua. Tapi sesudah itu duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara ini pada hari ini juga. Jadi percaya kepada Boas, bahwa Boas adalah orang yang gentleman, berjanji atau menepati janji dan cekatan, menyelesaikan soal, tidak menunda-nunda waktu. Hari itu juga janjinya akan dipenuhi dengan usaha. Jadi mempercayakan diri orang yang memang pantas dipercaya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita melakukan atau usaha mengikuti firman Tuhan. Tapi ada waktunya kita tunggu
bagaimana kejadiannya itu. Dalam hal ini, Ruth duduk menanti apa kesudahan peristiwa itu nanti. Ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak bosan-bosan mengikuti nasihat dari firman Tuhan. Lakukan, lakukan, lakukan. Tapi memang ada waktunya, tunggu. Kalau sudah melakukan, tunggu apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Yang kita lakukan adalah menaati firman-Nya, pemenuhannya ada di tangan Tuhan. Sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Dalam hal ini, cerita ini, Naomi percaya hari ini juga masalah akan diselesaikan. Bahkan diusahakan oleh Boaz. Dan itu dipercayai oleh Naomi. Mari kita mempercayakan kepada Tuhan dan kadang-kadang juga mempercayakan orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan tindakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan tindakan yang luar biasa. Engkau telah berkarya di dalam hidup Naomi, yaitu memberikan iman yang teguh, menaati firman-Mu, dan hasilnya dipercayakan pada orang yang telah dipilih Tuhan untuk menyelesaikannya. Ajarkanlah kami terus menaati firman-Mu dan menunggu karya Allah di dalam hidup kami. Ya Allahku, berkaryalah di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan tolonglah kami taat kepada firman. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin.